Saya Tarisa Indah Lestari. Saya Tri Febrianti. Saya Imriani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas biosintesis lipid. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami materi biosintesis lipid. Materi singkat. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalisis oleh enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Biosintesis lipid adalah proses pembentukan lipid dari molekul-molekul sederhana seperti asetil CoA dan gliserol. Adapun tahap-tahap biosintesis lipid yaitu 1. Proses transport asetil CoA dari mitokondria ke sitosol. 2. Proses pembentukan asetil CoA menjadi malonil CoA. Dan yang ketiga, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Adapun bahan yang digunakan sebagai sampel pada materi kali ini yaitu alpukat, telur, dan kacang hijau. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi mengenai biosintesis lipid. Kedua, mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai biosintesis lipid. Ketiga, melakukan perekaman mengenai penjelasan materi biosintesis lipid. Dan yang keempat, melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah direkam. Pembahasan. Proses sintesis lipid. Biosintesis asam lemak merupakan proses pembentukan asam lemak atau palmitat dari asetil CoA. Asetil CoA ini dihasilkan melalui proses glikolisis dan juga dari pemecahan asam-asam amino. Proses sintesis asam lemak ini terutama berlangsung di hati. Kemudian, sebagian besar hasilnya akan diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Proses ini terjadi di sitosol, sedangkan asetil CoA sebagai bahan dasarnya terbentuk dari piruvat di dalam mitokondria. Untuk keluar dari mitokondria, asetil CoA bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini merupakan bagian dari siklus asam lemak atau siklus TCA, yang dimana sebagian sitrat tidak melanjutkan proses oksidasi dalam siklus TCA, melainkan dipindahkan keluar dari mitokondria melalui transporter trikarboksilat yang terdapat pada membran dalam mitokondria. Makanan yang mengandung lipid. Alpukat mengandung lemak yang cukup tinggi dengan sekitar 77% kalori berasal dari lemak. Dalam 100 gram alpukat terdapat sekitar 14,7 gram lemak yang didominasi oleh asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, omega 3 dan juga omega 6 esensial. Sebagian besar lemak tak jenuh tunggal pada alpukat berupa asam oleat yang juga ditemukan dalam minyak zaitun. Nah, selain itu, alpukat juga mengandung lemak tak jenuh ganda dan sedikit lemak jenuh, menjadikan sumber lemak sehat yang baik bagi tubuh. Yang kedua, telur. Telur mengandung lipid yang sebagian besar terdapat pada bagian kuningnya. Dalam 100 gram telur, terkandung sekitar 10,6 sampai 11,5 gram lemak. Dengan kuning telur menyumbang sekitar 32 sampai 33% lemak tersebut. Hampir semua lemak dalam telur pada kuning telur, sementara putih telur hanya mengandung sekitar 0,0 gram lemak. Jenis lemak yang dominan pada telur adalah lemak jenuh. Yang ketiga, yaitu kacang hijau. Kacang hijau ini mengandung sekitar 1,2 sampai 1,5 gram lemak per 100 gram, dengan mayoritas lemak berupa asam lemak tak jenuh yang sehat dibandingkan lemak jenuh. Kandungan lemak yang rendah membuat kacang hijau cocok dikonsumsi bagi mereka yang ingin menghindari asupan lemak tinggi. Terjadinya proses triasylgliserol pada makhluk hidup. Triasylgliserol dalam tubuh disintesis untuk disimpan di jaringan lemak, ditransportasikan dalam lipoprotein di epitel, mukosa usus, dan parenkim hati, atau diekskresikan dalam air susu selama laktasi di kelenjar mamai, serta dalam jumlah kecil juga diproduksi di otot dan ginjal. Pembentukannya dimulai dengan reaksi antara dua molekul lemak asetil CoA dan gliserol 3-fosfat yang membentuk asam fosfatidat.
Kemudian, asam fosfatidat ini didefosforilasikan menjadi triasilgliserol dan diasilasi oleh molekul lemak asil-CoA ketiga untuk menghasilkan triasilgliserol. Di jaringan hewan, triasilgliserol dan gliserol fosfolipid memiliki dua prekursor utama, yaitu asam lemak CoA dan juga L-gliserol 3-fosfat, serta melibatkan beberapa tahap biosintesis. Sebagian besar gliserol 3-fosfat ini berasal dari dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, sebuah intermediat dalam jalur glikolisis melalui aksi enzim gliserol 3-fosfat. Sedangkan di hati dan juga ginjal, sejumlah kecil gliserol 3-fosfat juga dapat terbentuk langsung dari gliserol oleh enzim gliserol kinase. Prekursor lain, yaitu asam lemak CoA, dibentuk dari asam lemak oleh enzim asetil-CoA sintatase, yang juga bertanggung jawab dalam aktivasi asam lemak untuk proses oksidasi. Pengaruh biosintesis triasilgliserol pada makhluk hidup. Ketika sel atau organisme memiliki kelebihan bahan bakar metabolik melebihi kebutuhan energinya, kelebihan ini biasanya diubah menjadi asam lemak dan disimpan sebagai lipid seperti triasilgliserol. Proses biosintesis asam lemak dikendalikan oleh enzim asetil-CoA karboksilase yang berperan sebagai langkah pembatas, kecepatan dan titik utama regulasi. Pada vertebrata, palmitoyl-CoA sebagai produk utama sintesis asam lemak bertindak sebagai penghambat umpan balik enzim ini. Sedangkan sitrat berfungsi sebagai aktivator alosterik yang meningkatkan Vmax. Sitrat juga berperan penting dalam mengalihkan metabolisme sel dari konsumsi atau oksidasi bahan bakar menjadi penyimpanan bahan bakar dalam bentuk asam lemak. Saat konsentrasi asetil-CoA mitokondria dan ATP meningkat, sitrat diekspor dari mitokondria, berperan sebagai prekursor asetil-CoA di sitosol dan sinyal alosterik untuk mengaktifkan asetil-CoA karboksilase. Secara bersamaan, sitrat menghambat fosfofruktokinase 1, memperlambat jalur glikolisis. Regulasi asetil-CoA karboksilase juga melibatkan modifikasi kovalen, di mana fosforilasi yang dipicu oleh hormon glukagon dan epinefrin akan menonaktifkan enzim dan mengurangi kepekaannya terhadap aktivasi sitrat, sehingga menghambat sintesis asam lemak. Dalam kondisi aktif atau defosforilasi, enzim ini membentuk polimer berupa filamen panjang, sedangkan fosforilasi menyebabkan disosiasi menjadi subunit monomer yang tidak aktif. Berbeda dengan hewan, asetil-CoA karboksilase pada tanaman dan bakteri tidak diatur oleh sitrat atau melalui fosforilasi defosforilasi. Pada tanaman, enzim ini diaktifkan oleh peningkatan pH stroma dan konsentrasi ion magnesium selama proses fotosintesis. Sementara itu, bakteri yang tidak menyimpan energi dalam bentuk triasilgliserol memanfaatkan sintesis asam lemak terutama untuk menghasilkan prekursor lipid membran. Dalam bakteri seperti E. coli, regulasi sintesis asam lemak lebih kompleks, melibatkan nukleotida guanin yang membantu menyelaraskan pertumbuhan sel dengan pembentukan membran. Biosintesis lipid dimulai dari pembentukan asam lemak palmiat dari asetil-CoA dalam hati, yang kemudian disimpan sebagai trigliserida di dalam jaringan lemak. Beberapa makanan kaya lipid antara lain alpukat yang mengandung lemak tak jenuh sehat, telur dengan lemak jenuh terutama di kuningnya, dan juga kacang hijau yang rendah lemak tak jenuh. Proses pembentukan triasilgliserida dalam tubuh berfungsi untuk menyimpan lemak, mengangkutnya dalam lipoprotein, dan diekskresikan dalam air susu. Pengaturan biosintesis asam lemak melibatkan enzim asetil-CoA karboksilase dengan palmitoyl-CoA sebagai penghambat dan sitrat sebagai aktivator, serta dipengaruhi oleh hormon glukagon dan juga epinefrin. Pada tanaman, regulasi enzim ini bergantung pada pH dan juga ion Mg2+ atau magnesium 12. Sedangkan pada bakteri, sintesis asam lemak lebih difokuskan untuk pembentukan membran sel daripada penyimpanan energi. Baiklah, sekian dari video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum